Sore hari ini saya akan khotbah tentang live no worry. Hidup tanpa kekhawatiran. Ada 3 kunci gimana kita tuh nggak hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, jangan overthinking. Katakan kanan kirimu, jangan overthinking. Percayalah hidupmu akan lebih tenang kalau kamu tuh nggak overthinking. Apa sih overthinking? Orang yang overthinking tuh khawatir ini dan itu. Khawatir sesuatu yang belum terjadi seolah-olah itu akan terjadi gitu. Hati-hati, jangan sampai kekhawatiranmu menjadi imanmu. Kebanyakan kita suka ngomong yang sia-sia. Kalau udah khawatir tuh mulutnya kemana-mana. Aduh gimana ya kalau ternyata ada kanker gitu loh. Gimana kalau misalnya gue mati muda gitu loh. Gimana kalau misalnya laki gue selingkuh gitu loh. Jadi kayak yang belum terjadi bahkan belum tentu terjadi. Udah dikhawatirin. Ada orang-orang yang dikit-dikit khawatir. Nah orang yang overthinking ini saya yakin hidupnya nggak akan pernah happy. Karena dia selalu akan worry, khawatir. Tahukah Anda bahwa yang bisa mengalahkan iman kita adalah asumsi kita yang salah. Orang belum tentu begitu, tapi kita udah mikirnya gitu. Mari iman tuh yang baik. Keadaan gak baik pun perkataan kita harus baik. Karena ucapan adalah doa, amin. Kita gak tahu what's going to happen tomorrow. Percuma gak kita worry? Percuma. Ngapain kita overthinking? Hadapi masalah tuh satu-satu, selesaikan. Yang kedua, gimana kita gak hidup dalam kekhawatiran? Belajar berserah sama Tuhan. Lakukan yang terbaik yang kita bisa dan selebihnya serahkan sama Tuhan. Kita nih manusia, kita gak punya kuasa untuk nentuhin masa depan kita. Kita cuma bisa lakukan yang terbaik hari ini yang kita bisa. Dan belajar berserah sama Tuhan. Ada istilah berkata gini, do your best and let God do the rest. Sepandai-pandainya kita bekerja, sehebat-hebatnya kita berusaha, Tuhan juga yang menentukan hidup kita. Jadi lakukan yang terbaik yang kita bisa, lalu serahkan sama Tuhan. Dengan itu kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan? Nah, ada hal-hal di hidup ini yang ada di dalam kendali kita, dalam kontrol kita. Contoh, jam berapa kita mau bangun? Itu pun atas kehendak Tuhan ya, kalau kita masih bangun ya, betul gak? Terus jam berapa kita mau makan? Apa yang kita mau makan? Kita mau pakai waktu kita buat olahraga atau buat jalan-jalan. Itu semua dalam kontrol kita. Tapi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita gak bisa nentuin. Itu yang kita sebut kedaulatan Tuhan. Ada orang yang kerja keras bangun pagi dari muda. Tapi tetap miskin tuh. Ada orang yang gak pernah susah, gak pernah kerja, kaya tuh. Nah ada hal-hal yang bisa kita kendaliin. Ada hal-hal yang kita gak bisa kendaliin. Untuk hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin, kita nggak usah worry. Tapi kita lakukan yang terbaik. Contoh, apa yang kita bisa lakukan supaya kita nggak worry? Karena gini, daripada kita ngabisin waktu kita untuk khawatir, lebih baik kita pakai waktu kita untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, tabur yang baik hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi kalau Anda nggak mau khawatir, apa yang Anda tuai besok, taburlah yang baik hari ini. Katakan amin. Apa yang kita harus tabur Bu Heni? Kalau Anda lihat temanmu susah, Anda coba tolong dia. Tabur kebaikan sama dia. Anda ketemu orang, bahkan mungkin orang ini pegawaimu. Taburlah kebaikan. You never know apa yang Anda tabur itu suatu hari Anda akan tuai. Apalagi yang bisa kita lakukan daripada kita worry? Bekerja keras di musim panas supaya kita tenang di musim dingin. Ingat kisah semut dalam Amsal 30 ayat 25. Semut itu dia bangsa yang lemah, not powerful. Tapi dia kerja keras di musim panas supaya dia gak usah khawatir menghadapi musim dingin. Di hidup kita juga sama, gak selalu summer bos. Ada winter time, gak selalu happy. Ada karena datang masa-masa sulit, masa-masa kelam. Pertanyaan saya, kalau pandemi sampai terjadi lagi, Anda siap gak? Are you prepared for the worst? Saya akhiri, yang terakhir. Kalau kita tidak mau khawatir, mari percaya pemeliharaan Tuhan.
Kita akan bisa tidur nyenyak, hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita punya sikap seperti ini, kita punya Bapa yang baik. Katakan amin. Bapa kita di sorga, dia sangat baik. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Dan dia pasti menyediakan. Bukankah di masa-masa sulit, gak ada di antara kita yang kelaparan? Katakan Tuhan baik.